Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 021. Melihat Bapak Marzegas terjatuh dari tempat tidurnya, Maisie sangatlah panik. Ia langsung memanggil kedua asisten rumah tangganya. Mereka bermusyawarah. Apakah Bapak Marzegas akan dibawa lagi ke rumah sakit? Mendengar akan dibawa ke rumah sakit, Bapak Marzegas memberikan isyarat bahwa dia tidak mau ke rumah sakit. Ia akan baik-baik saja. Maisie yang masih panik, tidak bisa berkata-kata. Dia hanya menangis saja. Melihat kondisi Bapak Marzegas. Memang ia berada di samping Bapak Marzegas. Tetapi ia selalu teringat kedua orang tuanya yang sudah tiada. Karena sudah setahun ini, dialah yang selalu peduli padanya. Pada akhirnya, Bapak Marzegas sudah tenang. Tampaknya rasa sakitnya sudah berkurang. Maisie pun bertanya, "Kenapa Bapak bisa terjatuh?" "Dada Bapak sangat sakit sekali," jawab Bapak Marzegas terbata-bata. "Hari ini Bapak harus kontrol ke rumah sakit," kata Maisie. Bapak Marzegas menolaknya untuk ke rumah sakit. Maisie hanya memberikan obat dari rumah sakit kemarin. Waktu pun sudah dini hari. Mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya duduk menemani Bapak Marzegas terbaring. Tetapi kondisi Bapak Marzegas masih lemah sekali. Maisie masih sangat penasaran dengan apa yang mau disampaikan padanya. Akan tetapi ia belum berani untuk menanyakannya. Karena Bapak Marzegas masih susah bicara. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 5.30. Maisie memutuskan untuk tidak berangkat ke kantor. Hari ini ia harus menjaga Bapak Marzegas. Ia hanya beri kabar lewat chat saja kepada sekretaris bahwa ia hari ini belum berangkat ke kantor karena ia harus menjaga bos besar yang masih sakit. Melihat Bapak Marzegas telah tampak tenang, Maisie pamitan kepada asisten rumah tangga untuk keluar sebentar, cari sarapan. Belum lama ia berjalan. Bapak Marzegas bertanya sama asisten, "Kemana Maisie?" Asisten pun bilang non Maisie lagi keluar sebentar. Katanya mau cari sarapan. Bapak Marzegas diam saja, mendengar jawaban asistennya. Belum lama, Maisie pun pulang. Asisten bilang, "Tuan besar menanyakan Nona." Maisie pun langsung menuju ruangan Bapak Marzegas. Maisie lantas bertanya, "Kenapa Bapak menanyakan saya tadi?" Kata Maisie. Bapak Marzegas bilang, "Maisie, apabila Bapak sudah pergi, ada orang yang datang sama kamu. Apabila ada sesuatu yang diberikannya kepada kamu, kamu terima saja dan jaga baik-baik. Ya anakku," kata Bapak Marzegas. Itu pun yang pertama ia memanggil Maisie anakku. Setelah Bapak Marzegas berpesan kepada Maisie, Bapak Marzegas memperbaiki posisi tidurnya dan langsung memejamkan matanya. Maisie hanya memandangi Bapak Marzegas yang tampak tenang. Maisie pun curiga. Kenapa Bapak Marzegas diam saja, tidak bergerak sama sekali? Ia pun memegang tangannya. Betapa terkejutnya tangan Bapak Marzegas terasa begitu dingin. Dan ia memegang pergelangan tangannya. Ternyata denyut nadinya tidak terasa lagi. Ia mencoba memanggil Bapak Marzegas, tapi tidak ada jawaban. Bukankan jawaban bergerak pun tidak. Maisie pun menangis histeris. Bapak Kodir dan asisten pun terkejut mendengar Maisie menangis histeris. Bapak Kodir pun bertanya, "Ada apa non Maisie?" Maisie tidak menjawab, hanya menangis terus. Ternyata orang yang baik, orang yang peduli dengannya telah pergi untuk selamanya. Maisie sangat terpukul. Hanya tangisan yang bisa ia ucapkan. Semua jiran tetangga, mitra bisnis maupun pegawai dan karyawan, banyak yang hadir untuk melayan almarhum Bapak Marzegas setelah mendapat informasi bahwa bos besar telah pergi untuk selamanya. Rangkaian demi rangkaian pengurusan jenazah telah selesai. Hanya pemakaman yang terakhir. Banyak orang yang merasa kehilangan sosok almarhum Bapak Marzegas.
hingga begitu ramai yang mengantar jenazah Bapak Marzegas ke tempat peristirahatannya. Di saat jenazah Bapak Marzegas dimasukkan ke lubang liang lahat, Maisie tidak kuasa menahan tangisnya. Walaupun Bapak Marzegas bukanlah orang tua kandungnya, tetapi orang yang peduli dengannya selama ini. Semua rangkaian fardu kifayah sudah selesai. Pelayat sudah mulai beranjak pulang. Situasi di rumah sudah mulai sepi. Maisie masih banyak diam dan menangis, karena ia merasa berat beban yang harus ia laksanakan. Seperti 5 perusahaan almarhum. Apalagi ahli warisnya tidak ada. Bapak Marzegas hanya mempunyai anak tunggal. Akan tetapi sudah belasan tahun putus kontak, karena anaknya tinggal di luar negeri. Setelah kepergian Bapak Marzegas, terasa hampa kehidupan Maisie, karena tidak ada tempat untuk mengadu lagi. Sudah 2 hari Maisie tidak pulang ke rumah. Ia masih sibuk di rumah almarhum. Hari itu Ibu Haja Soraya lewat di depan rumah, melihat rumah terkunci. Padahal hari itu hari libur kerja. Ibu Haja pun bertanya dalam hati, "Kemanakah nak Maisie?" Biasanya di hari libur Maisie tidak pernah kemana-mana. Akhirnya Ibu Haja menelpon Maisie, menanyakan di mana sekarang. Maisie lantas menjawab bahwa ia sudah 2 hari tidak pulang. "Jadi nak Maisie kemana?" tanya Ibu Haja. "Saya di rumah Bapak Marzegas, bos perusahaan," jawab Maisie. "Ada acara apa di sana?" tanya Ibu Haja. "Bapak Marzegas sudah 3 hari meninggal, Bu," jawab Maisie. "Kenapa kamu tidak kasih kabar?" "Maaf, tidak sempat, Bu." "Iya, kalau begitu Ibu kira nak Maisie kemana aja?" Handphone pun ditutup. Hari sudah sore. Maisie pun pamitan pada ibu asisten rumah tangga bahwa ia mau pulang dulu sebentar. Tiba di rumah ia bersih-bersih rumah. Setelah semua beres, ia balik lagi ke rumah bos besar, karena rangkaian acara belum selesai, apalagi malam ini terakhir. Maisie sudah balik lagi ke rumah bos besar, karena masih ada acara malam ini. Besok pun ia harus berangkat ke kantor, sebab sudah 3 hari ia absen. Malam sudah tiba, acara pun sudah dimulai. Mereka pun bertanya-tanya, ada seorang tamu tidak dikenal. Dia membawa sebuah koper besar. Setelah acara selesai, bapak tersebut minta izin kepada Bapak RT untuk menyampaikan maksud dan tujuan ia hadir di sini. Semua yang hadir pun tidak merasa terganggu. Bapak itu pun terlebih dahulu memperkenalkan diri dan dari mana. Tujuannya hanya untuk mengantarkan dokumen yang dititipkan oleh Bapak Marzegas beberapa bulan yang lalu. Dia bernama Virginsen, dari salah satu kantor notaris. Ada beberapa dokumen penting yang dititipkan oleh Bapak Marzegas untuk diberikan kepada orang yang namanya tertulis di dalam dokumen ini. Semua dokumen ini ada 10 dokumen dan 1 surat dalam amplop. Mari kita sama-sama menyaksikan pembacaan semua dokumen ini. Bapak Virginsen membacakan surat wasiat yang berhak menerima semua harta waris dari Bapak almarhum Bapak Marzegas. Semoga orang yang dimaksud ada di antara kita di sini. Semua akan saya bacakan sebelum saya serah terimakan. Tapi terlebih dahulu saya memastikan orang yang berhak menerima harta waris ini berada di antara kita di sini. Atas nama Ibu Maisie. Maisie pun terkejut mendengar namanya disebut. Ia belum menjawab. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya di Rafflesia Channel agar tidak ketinggalan video terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.